Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Kabar Ibu baik. Ya, sebelum kita memulai dengan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, Ibu meminta seseorang untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama melakukan berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih April karena sudah memimpin kita di dalam doa. Sama-sama Ibu. Ibu akan mengabsen. Jadi kalau hadir tolong bilang hadir. Bisa dimengerti? Bisa. April Yunesi Hadir. Triana Lopo, Hadir Ibu. Yulis Takarniati Farod. Hadir Ibu. Ya, jadi hari ini semua hadir ya. Ya. Ya, jadi baik pada hari ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu. Jadi materi pertama yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama itu adalah pengertian biologi. Biologi dalam bahasa Yunani itu dibagi menjadi dua kata, yaitu bios dan logos. Bios yaitu kehidupan, sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Jadi apa anak-anak? Biologi adalah Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Ya, jadi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa biologi itu dia merupakan sains. Seperti yang tadi Ibu katakan bahwa biologi itu merupakan suatu sains. Jadi di sini kita akan belajar tentang ciri-ciri sains. Ciri-ciri sains yang pertama itu adalah objek atau kajian itu harus konkret. Yang kedua harus berdasarkan pengalaman empiris. Yang ketiga bersifat sistematis. Artinya bersifat sistematis di sini artinya langkah-langkahnya itu harus secara struktural. Dan yang keempat itu bersifat objektif. Artinya di sini dalam melakukan suatu penelitian, hasil penelitian itu harus sesuai dengan apa yang diteliti. Dan yang berikut itu kita akan mempelajari tentang cabang ilmu biologi. Nah, cabang ilmu biologi ini dia dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kajiannya dan berdasarkan struktur dan fungsinya. Nah, berdasarkan kajiannya itu yang pertama itu mikrobiologi, yang kedua zoologi, yang ketiga parasitologi, dan yang keempat adalah virologi. Nah, mikrobiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Zoologi itu ilmu yang mempelajari tentang dunia hewan. Parasitologi
ilmu yang mempelajari tentang parasit. Sedangkan virologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Dan berdasarkan struktur dan fungsinya itu dia dibagi menjadi beberapa cabang. Itu yang pertama sitologi, yang kedua histologi, dan yang ketiga itu adalah morfologi. Jadi sitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sel, dan histologi itu ilmu yang mempelajari tentang jaringan, dan yang terakhir adalah morfologi. Itu ilmu yang mempelajari tentang struktur luar dari makhluk hidup. Ya, bukan hanya cabang ini yang akan kita pelajari, tapi masih ada lagi cabang-cabang yang mendelung yang akan kita pelajari pada diskusi kita pada pagi hari ini. Dan yang berikut kita akan mempelajari tentang tingkat organisasi kehidupan. Jadi tingkat organisasi kehidupan itu dimulai dari molekul, kemudian sel, jaringan, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang terakhir itu adalah bioma. Semuanya ini kita akan mempelajari pada diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi, Ibu akan membagikan LKS, lembar kerja siswa. Kemudian setelah kalian mengerjakan, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan agar teman-teman kalian bisa mengerti dan memahami. Mungkin ada yang keliru, bisa bertanya. Jadi, silahkan dikerjakan. Baik Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit. Bisa? Bisa. Nah, jadi silahkan dikerjakan. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Ya, jadi sudah kalian kerjakan dan sekarang kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan teman-teman kalian. Presentasi pertama Ibu minta Triana Lopo, presentasi kedua Ibu minta Yulista Paul, dan yang terakhir itu adalah Afif. Jadi waktu dan kesempatan Ibu berikan kepada Triana Lopo untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, sosok keilmuan geologi dibangun oleh 3 aspek, yaitu objek, tingkat organisasi kehidupan, dan ragam persoalan yang dikaji. Tingkat organisasi kehidupan dimulai dari tingkat organisasi yang terendah hingga tingkat organisasi yang tertinggi. Tingkat organisasi yang terendah yaitu yang pertama adalah molekul. Molekul yaitu unit terkecil dari unsur kimia. Mereka dapat ditemukan di semua hal, baik itu makhluk hidup dan mati. Yang kedua adalah sel. Sel merupakan unit satuan terkecil yang struktural, fungsional, serta hereditas yang menyusun tubuh makhluk hidup secara kompleks. Yang ketiga, jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama.
Yang keempat yaitu organ. Organ merupakan sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Yang kelima, organisme. Organisme yaitu individu yang dapat berupa organisme uniseluler. Yang keenam yaitu populasi. Populasi merupakan kumpulan dari individu sejenis yang secara bersama menempati suatu habitat yang sama dalam waktu yang sama juga. Yang ketujuh, komunitas. Komunitas merupakan beberapa populasi yang menempati habitat sama dalam waktu yang sama. Yang kedelapan, ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan saling memengaruhi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Dan yang terakhir yaitu bioma. Bioma merupakan kumpulan spesies yang dapat hidup di tempat tertentu di permukaan bumi. Baik, ini adalah hasil presentasi saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Pas. Apakah tidak ada pertanyaan? Tidak. Baik, tidak ada yang dipertanyakan. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Riana. Terima kasih Ana untuk presentasinya. Silakan duduk. Yang berikut adalah Karniati. Kepada Yulista, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan soal biologi berkembang sangat pesat sehingga sekarang mungkin terdapat puluhan cabang biologi. Cabang-cabang biologi tersebut berkembang dengan dasar 3 aspek, yaitu objek kajian, tingkat organisasi kehidupan, dan beragam persoalan. Jadi saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang biologi. Yang pertama adalah zoologi. Zoologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang hewan. Yang kedua adalah botani. Botani yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Yang ketiga, fisiologi. Fisiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang fungsi kerja tubuh. Yang keempat, anatomi. Anatomi yaitu ilmu yang mempelajari bagian-bagian tubuh. Yang kelima, genetika. Genetika yaitu ilmu yang mempelajari tentang pewaris sifat makhluk hidup. Yang keenam, mikrobiologi. Mikrobiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Yang ketujuh, mikologi. Mikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang jamur. Yang kedelapan, embriologi. Embriologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Yang kesembilan, virologi. Virologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang virus. Yang kesepuluh, sitologi. Sitologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang sel. Yang kesebelas, taksonomi. Taksonomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistematika makhluk hidup. Yang kedua belas, histologi. Histologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Yang ke-13, ekologi. Ekologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang ke-14, patologi. Patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Yang ke-15, morfologi. Morfologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk atau ciri luar makhluk hidup. Yang ke-16 adalah ornitologi. Ornitologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang burung. Yang ke-17 adalah enzimologi. Enzimologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang enzim. Yang ke-18, rekayasa genetika. Rekayasa genetika yaitu ilmu yang mempelajari tentang rekayasa genetika. Yang ke-19 adalah bioteknologi. Bioteknologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bioteknologi. Sekian presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya berikan kesempatan. Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Ya, Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih kepada Yulista yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya.
Saya persilakan untuk duduk kembali karena tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang berikut adalah Afril Messi. Kepada Afril, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya tentang wacana. Wacana 1. Di sebuah kolam yang penuh dengan air, hidup sekelompok ikan lele di mana hampir berjumlah 20 ekor. Bagian sisi utara kolam terdapat genangan air, hidup beratus-ratus berudu. Namun semakin hari jumlah berudu itu berkurang. Hal itu disebabkan karena berudu-berudu itu dimangsa oleh ikan lele tadi. Lalu seorang siswa mengambil sampel dari air kolam itu. Air tersebut diamatinya melalui mikroskop dan didapati terdapat mikroorganisme. Dan diidentifikasi ternyata mikroorganisme tersebut adalah paramecium dan amoeba. Wacana kedua, seorang anak terinfeksi penyakit flu yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit tersebut mengganggu sistem pernapasannya dan sistem imunnya. Indera penciumannya tidak peka terhadap bau. Namun, nafsu makannya menurun yang diakibatkan tenggorokannya sakit sehingga lambungnya terasa nyeri karena tidak terisi makanan. Anak tersebut lemah karena kurang energi, asupan karbohidrat, protein, dan lemak tidak disuplai di dalam tubuhnya. Wacana ketiga, Ibeng ingin mempelajari dan meneliti tentang bakteri, jamur dan virus. Mindo ingin meneliti mengenai lingkungan tempat tinggal dan tingkah laku dari burung kakak tua. Sedang Rosi senang mempelajari tumbuhan dan hewan. Dari wacana di atas, identifikasikanlah tingkat organisme kehidupan secara berurutan dengan menemukan contoh pada wacana di atas. Wacana 1 dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama sel. Sel yaitu paramecium atau amoeba. Yang kedua populasi. Populasi yaitu populasi ikan lele dan populasi berudu. Yang ketiga komunitas. Komunitas yaitu populasi ikan lele dan populasi berudu di kolam. Yang keempat ekosistem. Ekosistem yaitu populasi ikan lele, populasi berudu, paramecium dan amoeba yang berinteraksi di kolam. Wacana yang kedua dibagi dalam bagian yaitu organ atau indera penciuman atau hidung. Yang kedua sistem organ atau sistem pencernaan. Wacana ketiga dibagi dalam 3 bagian, yaitu sel atau bakteri dan jamur. Yang kedua individu atau burung kakak tua. Yang ketiga ekosistem atau burung kakak tua dan lingkungan tempat tinggalnya. Demikian hasil presentasi saya. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Saya berikan kesempatan. Mas, apakah tidak ada pertanyaan? Ya, Jika tidak ada pertanyaan, saya persilahkan Afif untuk duduk kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman, ada Karniati, Riana, dan Afril yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Tadi presentasi berjalan dengan baik dan tidak ada pertanyaan sama sekali. Mungkin semua sudah mengerti dan tidak ingin memberikan pertanyaan. Di sini Ibu ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak. Apakah siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang ruang lingkup biologi? Mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan. Ibu persilakan. Ya, Riana, silakan. Ya baik, kesimpulan yang dapat saya ambil pada materi kita pada pagi hari ini,
mengenai ruang lingkup biologi, yaitu yang pertama kita telah membahas mengenai pengertian biologi. Dan pengertian biologi itu sendiri, jadi biologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata, yaitu bios dan logos. Bios artinya kehidupan dan logos artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa biologi artinya ilmu yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup. Dan yang berikut yaitu mengenai cabang-cabang biologi. Seperti yang tadi kita telah pelajari bahwa cabang-cabang biologi itu terdiri atas 19 cabang. Cabang yang pertama yaitu anatomi, yang kedua yaitu bioteknologi, yang ketiga botani, yang keempat ekologi, yang kelima fisiologi, yang keenam genetika, yang ketujuh histologi, yang kedelapan imunologi, yang kesembilan mikrobiologi, yang kesepuluh morfologi, yang ke-11 organologi, yang ke-12 paleontologi, yang ke-13 parasitologi, yang ke-14 patologi, yang ke-15 rekayasa genetika, yang ke-16 sitologi, yang ke-17 virologi, yang ke-18 zoologi, dan yang terakhir yang ke-19 yaitu onkologi. Dan yang terakhir yaitu mengenai tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan itu sendiri terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama itu molekul, yang kedua sel, yang ketiga jaringan, yang keempat organ, yang kelima organisme, yang keenam populasi, yang ketujuh komunitas, yang kedelapan ekosistem, dan yang ke-9 bioma. Ya, itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang materi kita yaitu ruang lingkup biologi. Ya, jadi tadi Triana sudah memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu sama juga seperti yang telah Triana sampaikan. Jadi pertemuan kita cukup sampai sini saja. Ibu meminta seseorang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu meminta Karniati untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama untuk menghadap Tuhan dan berdoa. Dan izinkan saya membawa doa ini dengan ajaran Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Karniati karena sudah memimpin kita dalam doa. Ya, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan berjumpa pada minggu depan dan terima kasih. Selamat siang. Siang, Ibu.